si perawatnya bilang kan, "Ibu, ini hasilnya bagus kok, nggak ada virus terdeteksi, nggak ada bakteri, ibu bisa pulang ya," kata dia gitu kan. Udah mulai lemes, udah nggak mau main HP, udah nggak mau main, udah nggak mau, jadi dia cuman bengong aja tuh. "Ola, ini mama," gitu kan, "Ola bangun," gitu, "Ola bangun," gitu kan. Itu nggak ngerespon teh, masih merem aja. Di sela-sela sholat, aku merem doanya, itu ada bayangan, aku nggak tahu ya teh sampai sekarang, apa karena aku capek, aku halu. Itu tuh pas aku sholat, aku kayak ngeliat Naura tuh digendong sama sosok gede gitu loh teh. Aku buka mukena, "Ma nggak bisa nih Ma kayak gini," gitu kan. "Pasti ada apa-apa nih sama Naura." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha, Daramang? Alhamdulillah, ketemu lagi nih di channel podcast misteri dan horor Ria Puspita Official. Terima kasih loh buat sahabat mistis yang selalu support, selalu doain aku, yang pasti selalu nih kesini di Kak nih bikin subscribe, ketik, nah terus tombol like-nya dipencet, komen-komen, share-share. Terima kasih banyak, semoga berkah, bahagia selalu dunia akhirat, amin. Ada apa sih teh cerita hari ini? Nah, cerita hari ini kita mau berbagi cerita pengalaman dari narasumberku, dari bintang tamuku, di mana judulnya atau kisahnya itu dari 7 hari sukma anakku diambil iblis. Bagaimana sih ceritanya? Kita perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum Kak Dea, sehat? Alhamdulillah sehat teh. Aduh, mani mentereng gonjreng, buricak burinong, Masya Allah. Jauh gak ke sini? Alhamdulillah sih nggak terlalu jauh teh, aman. Nggak terlalu jauh kan? Nggak macet kan? Nggak. Sayanya doang yang kelamaan ya? Iya, memang nggak apa-apa. Tadi saya teleponan dulu sama orang, jadi kebablasan. Dea? Iya teh. Duh, kita sebelumnya udah ketemu ya. Iya. Saya udah pernah ketemu sama Dea di salah satu acara di MOP Channel. Itu Sisi Dunia. Aku lagi jadi di situ hostnya juga bareng sama Mas Harsya. Dan ngedenger ceritanya Dea itu bukan lagi kita bahas epic sama amazing horornya, tapi lebih ke menyentuh. Karena satu, kalau ceritanya Teteh dulu saya terlalu durhaka dengan kedua orang tua saya karena masalah emosional, sakit hati, terus masalah kecewa sama banyak orang. Akhirnya saya menyakiti banyak orang yang tidak pernah saya kenal. Ya, imbasnya saat saya dapat hidayah dari Allah, saya harus pergi. Jadi 2 kata lucu yang sekarang banyak orang katakan dukun hijrah, memang saya sudah hijrah. Insya Allah saya mulai istiqomah lagi buat ngejaga semuanya. Itu bagi saya kalau untuk dijelaskan ke orang ada rasa takut awalnya. Jadi pertama kali kita mau cerita sama orang tuh, aduh gue cerita nggak ya, kan satu ini aib, satu ini. Ya, tapi ya karena ceritanya kan kita nggak tahu ditonton banyak orang, benar nggak ya? Kita cerita berdua doang nih antara host dengan si narasumber. Akhirnya banyak orang yang denger. Nah kalau aku mau tahu nih Dea, awalnya itu kejadian tahun berapa sih Dea? Masih tahun ini teh, 2024 Maret lalu. Oh baru Maret. Ya, berarti ibaratnya belum ada setahun lah. Belum, masih bulan Maret lalu. Jadi awalnya tuh, jadi kan aku tuh sama keluarga suami tuh kan emang setiap tahun tuh teh suka tuh teh liburan bareng, entah ke villa, entah ke hotel, pokoknya kita ada yang namanya tuh setahun sekali tuh jalan-jalan bareng lah gitu. Sampai suatu ketika nih kita nginep di satu villa nih teh di daerah Puncak lah. Pas aku kesana tuh nggak ada kejadian horor teh, biasa aja berjalan dengan baik gitu, kita semuanya senang, anak-anak berenang, pokoknya nggak ada kejadian apapun saat itu.
Sampai malam itu tuh ada iparku cerita nih Teh, minta pindah kamar. Ketok-ketok kamar aku, terus dia bilang, "Kak, Caca sama gue tidur sini ya," gitu kan. Terus aku pikirnya, oh ya udah gitu, karena kan emang malam itu suami-suami itu masih pada asik sendiri kan Teh, sedangkan istri-istri tuh udah capek di perjalanan, jaga anak, masak-masak, akhirnya yaudah Denia di kamar aku. Sebenarnya sih aku bingung, karena dia bukan pindah yang cuman tidur aja, tapi dia tuh bawa semua tasnya Teh, Semua barang-barangnya ke kamar aku gitu kan. Sampai besok pagi pun gak ada kejadian apa-apa Teh, kita masih yang happy-happy gitu kan, kita masih masak-masak, karaokean gitu kan. Kita check out tuh Teh di hari Minggu. Kita check out, kita mampir di rumah makan daerah Bogor. Si Denia cerita nih sama aku, "Kak, tahu nggak gitu kan, kenapa semalam adek pindah ke kamar kakak gitu?" "Kenapa?" Aku bilang gitu kan. "Itu si Caca ngelihat cewek di balik hordeng," dia bilang gitu. Jadi anaknya itu malam-malam ngeliat sosok perempuan Teh di balik hordeng kamarnya dia. Jadi kan di villa itu ada 4 kamar kan Teh. Jadi ini kamar Dea, kamar kakak ipar Dea, terus kamar mandi, terus ini kamarnya si Denia. Nah deket karaokean itu tuh ada kamar lagi Teh. Terpencil lah dia, iya, sudut ibaratnya. Iya betul. Caca ngeliat cewek, terus dibilang cewek, Caca takut gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, si Denia gak memberanikan diri untuk tidur di situ malam itu. Jadi pindah ke kamar aku kan. Terus aku bilang, yang bener iya gitu kan. Udah tuh kita sampai rumah maghrib, terus tiba-tiba di chat grup keluarga, kakak ipar aku nih bilang kalau anak-anaknya tuh sakit Teh. Dia kan ada 3 anak. Itu anak-anaknya semuanya sakit Teh. Barengan, 3-tiganya sakit. Tapi sakitnya tuh yang panas aja, nggak ada yang batuk pilek. Pokoknya jadi bikin bener-bener panas Teh, bener-bener cuma panas doang. Cuman mikirnya ya udah mungkin anak-anak capek, masuk angin kali gitu kan. Sampai akhirnya kita nggak ketemu dulu ya gitu kan, sampai anak-anak sembuh. Oh iya, aku bilang gitu. Anaknya kakak ipar aku sembuh, lanjut ada anaknya si Denia nih, si Caca yang sakit sama Teh, sakitnya panas juga. Jadi tuh kalau misalnya ada yang sakit, kita tunda tuh Teh untuk, jadi kan seminggu sekali ketemu nih Teh, tapi kalau ada yang sakit ditunda, karena kan masing-masing punya anak kecil takut nular kan satu sama lain, jadi kita nggak ketemu tuh. Si Denia bilang, Caca sakit Kak gitu, ya Caca giliran sakit, cepat sembuh ya Ca gitu kan. Tapi sama Teh sakitnya, cuman panas aja. Panas, terus gak ada batuk pilek, gak ada muntah-muntah, gak ada. Caca sembuh, gilirannya nih si anak aku yang sakit. Itu sakitnya dari Sabtu tuh Teh, sakit. Terus aku cek tuh suhunya sampai 40 tuh Teh, sampai 40 derajat. Terus aku coba kasih penurun demam kan, aku minumin, itu nggak turun Teh. Itu masih di 39, jadi kalau dikasih obat pun turunnya sampai 39. Itu kan Sabtu sakit, terus Minggu, terus Seninnya tuh masih panas aja tuh Teh, tapi nggak ada penyakit penyerta gitu Teh, nggak batuk, nggak pilek. Terus sampai akhirnya di hari Senin aku coba cek lab Teh. Cek lab dulu di rumah sakit daerah Jagakarsa situ, Jagakarsa pokoknya. Aku cek, pas hasilnya keluar, hasilnya bagus. Terus si perawatnya bilang kan, Ibu ini hasilnya bagus kok, nggak ada virus terdeteksi, nggak ada bakteri, Ibu bisa pulang ya, kata dia gitu kan. Masih ada obat penurun demamnya kan? Aku bilang masih gitu kan. Sampai akhirnya kita bawa pulang si Naura nih di hari Senin itu. Tapi kok nih anak masih panas ya gitu. Panasnya tuh masih di 39, 40, nggak pernah turun yang 38 tuh nggak pernah Teh, masih yang 39, 40. Sampai akhirnya kita cek lab lagi kedua di rumah sakit yang sama. Karena kenapa sih aku bawa lagi ke sana? Karena anak ini udah mulai nggak mau makan. Udah mulai lemes, udah nggak mau main HP, udah nggak mau main, jadi dia cuman bengong aja tuh. Tapi udah nggak mau makan, udah nggak mau minum. Aku kan takut ya anak aku dehidrasi kan. Aku coba ke sana lagi ke rumah sakit yang pertama ini, dicek lab lagi, hasilnya bagus lagi Teh. Terus aku bilang, tapi saya butuh penanganan, saya butuh anak saya diinfus gitu kan. Cuman rumah sakitnya itu penuh nih Teh. Jadi si Naura ini nggak bisa dirawat di situ saat itu. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit kedua, lumayan besar di daerah Jakarta Selatan. Di sana alhamdulillah sampai langsung ditanganin,
langsung diinfus. Tapi kan pasti nanya kan, anaknya kenapa gitu kan. Aku bilang anakku udah nggak sadar gitu kan, udah nggak makan, udah nggak mau minum. Aku bilang gitu sama si perawatnya. Diinfus teh gitu kan. Jadi saat itu aku ke rumah sakit sama mama, sama suami, sama aku, sama ada teman aku gitu kan. Terus diinfus, aku juga masih ada bayi kan. Aku nungguin Naura nih, pas diinfus itu dia tuh udah merem teh. Jadi pas dari rumah tuh tangannya udah begini terus teh. Sedekap gini ya? Iya. Oke. Udah begini terus kan, sampai di rumah sakit juga kayak gini. Kan diinfus itu jam 12. Aku tungguin sampai jam 2 siang lah. Harusnya kan kalau udah masuk botol infus, dia sadar ya teh, bangun ya teh. Ini enggak. Tiduran aja? Dia tidur aja tuh. Aku tuh kalau cerita tuh masih kebayang suasana saat itu gitu loh teh. Dia tidur aja, terus aku kayak oh ya udah kali dia sakit, mungkin lemes gitu kan. Cuman karena dia udah nggak mau makan, udah nggak mau minum, aku kayak gimana nih caranya nih anak tetap masuk air minum. Jadi sedotan tuh teh aku tahan, kan masih tahan dikit tuh, aku gini-giniin teh biar dia nggak kering sininya gitu kan. Sampai akhirnya aku jam 3:30 itu WA si suamiku, "Yang kok Naura nggak sadar-sadar ya?" Aku bilang gitu kan. Yang namanya orang sakit emang belum mau sadar kali, yang lemas gitu, udah nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya tuh maghrib, aku bilang ke mama, "Mama kok Naura nggak mau sadar juga ya?" gitu. Itu tuh udah ngompol teh saat itu, dia udah nggak sadar kan teh, terus udah nggak mau minum, terus gini nih teh gitu kan, kita giniin tuh nggak mau, tetap kayak gini kan teh. Terus udah ngompol teh, dia udah ngompol di situ kan, sampai kita gantiin celananya tuh nggak bangun kan, dia masih nggak bangun teh, udah merem aja gitu kan. Terus akhirnya kata mama, udah Kak pulang aja gitu kan, karena aku ada bayi kan, udah Kak pulang aja biar mama sama Atir yang jaga Naura gitu kan. Sampai akhirnya udah aku pulang kan. Terus aku pulang, aku masih monitor nih ya kan ke mama, ke suamiku, gimana Naura gitu kan. Tetap nggak sadar tuh teh. Sampai besok pagi di hari Jumat aku kesana gitu kan. Aku liatin anakku, kok dia nggak bangun-bangun ya teh. Terus aku tanya mama selama ada bangunnya nggak gitu kan? Nggak Kak gitu. Terus gimana minumnya? Ya udah mama tetes-tetesin aja gitu kan, sama dikasih olesan madu gitu biar nggak kering gitu kan. Tetap nggak sadar tuh teh, tuh hari Jumat kan. Sampai akhirnya aku udah mulai mikir kayak gini, kalau terus-terusan aku pulang pergi rumah sakit, rumah aku kan lumayan jauh ya teh ya. Aku udah capek fisik, capek pikiran ngeliat anakku kayak gitu. Terus akhirnya kita tuh sewa tempat sementara dekat rumah sakit itu, biar menurut aku tuh aku agak dekat aja gitu kan teh. Akhirnya tuh sampailah nih di hari Sabtu nih teh. Di hari Sabtu itu si Naura udah nggak sadar teh. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu itu udah nggak sadar kan, udah nggak sadar. Aku datang ke rumah sakit, aku tanya mama kan, gimana Ma, Naura ada sadarnya nggak? Kata mama, nggak ada gitu kan. Jadi kan dari Kamis tuh anakku benar-benar cuma merem kan, itu tuh udah kurus banget teh, badannya udah habis banget, ini tuh udah hitam gitu teh kan. Terus aku coba gendong kan, aku coba angkat gitu gini, kayak mungkin kalau gue peluk gitu dia tahu gitu, mamanya nungguin, mamanya datang gitu kan. Terus aku bilang, Ola ini mama gitu kan, Ola bangun gitu kan. Itu nggak ngerespon teh, masih merem aja teh si Naura kan. Terus nggak lama dokter visit kan, terus dokter bilang gini, ibu gitu kan, kalau nanti sampai jam 2 anaknya masih nggak sadar, kita masukin selang ya dari hidung gitu kan. Terus aku mikirnya gini kan, anak 5 tahun dimasukin kayak gitu, pasti kan nanti ada infeksi ya teh, entah di tenggorokannya, entah di lambung gitu kan, untuk biar makan minum dari situ gitu kan katanya. Hari itu aku cuma nangisin anak aku aja teh, kayak ayo dong bangun gitu kan, ini mama gitu kan, kayak minta maaf gitu, kayak maafin mama misalnya suka marah-marah, minta maaf gitu, pokoknya kenapa minta maaf gitu. Terus aku lagi nangis, ada satpam rumah sakit tuh teh lewat kan, satpam rumah sakitnya lewat. Aku ngeh kok itu satpamnya mondar-mandir, cuman nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya satpam ini ngomong kan ke antara mama sama aku masih gendongin Naura kayak yang
ayo kak bangun gitu, nanti kita main lagi gitu kan. Oh ya dia masih nggak sadar teh, itu posisinya udah abu-abu, udah biru, terus ininya udah kering gitu loh teh, terus ini tuh hitam banget gitu, udah habis badannya. Terus satpam itu bilang gini kan, Bu gitu, saya memang orang medis, dia bilang gitu, tapi tuh di dunia ini tuh ada medis, non medis sama alternatif gitu kan. Aku tuh nggak hirauin satpam ini ngomong karena aku masih fokus sama aku masih pelukin si Naura aja gitu teh. Terus sampai akhirnya satpam ini bilang ke mama, ibu dari mana sih gitu kan, ini saya ngeliat pohon banyak banget nih bu, ibu dari mana gitu kan. Terus si mama bilang kan dari puncak, jadi dia tektokan ngomongnya sama mama. Aku masih melukin si Naura aja kan saat itu. Terus saya izin ya Bu pegang kepala anak ibu gitu kata satpamnya. Terus tapi ibu harus yakin saya bisa bantu kata pas satpamnya gitu kan. Terus mama diajarin tuh teh suruh baca surat Al-Fatihah, Anas sama Ikhlas gitu. Tapi di awalnya disebutin namanya Naura sama binti papahnya gitu kan. Jadi si satpam ini coba pegang kepala anak aku teh, lagi kan nggak sadar tuh, dipegang gini. Sampai ke kaki tuh tiba-tiba anak aku tuh bangun gitu teh, kan aku gini nih, terus tiba-tiba dia bangun gini, bangun dia diem, terus dia nanya aku di mana, tapi ngomongnya nggak selancar ini teh. Kayak gimana ngomong? Mana gitu, dia tuh dibikin pelo gitu loh teh, dibikin nggak bisa ngomong sama sekali. Terus lapar, aku tahu walaupun dia nggak jelas ngomongnya, tapi dia tahu, aku tahu dia bilang aku di mana, aku lapar, aku tahu dia ngomong itu kan. Sampai akhirnya aku kasih makan nih teh, aku kasih makan, makannya tuh banyak banget teh, kayak orang lapar banget teh. Kamu kasih apa saat itu? Hanistar. Oke. Dia nunjuk gitu kan, aku mau itu gitu kan, Hanistar lagi makan, lagi anak makan, tiba-tiba hilang kesadaran teh, tiba-tiba dia plek gitu, tidur lagi teh. Jadi bener-bener kayak pulas banget teh, gak sadar lagi kan. Terus kata si satpam ini gini, ibu nanti kalau udah dapat kamar, kita pembersihan total ya di kamar, kata si satpamnya gitu kan. Terus akhirnya aku tahu nih teh udah dapat jawaban kalau anak aku sakitnya non medis gitu kan. Cuman aku mikirnya apa ada orang yang jahat sama gue gitu kan, masih pikiran aku tuh masih kemana-mana teh, karena kan cuma dapat jawaban sakit non medis kan. Sampai akhirnya di hari Sabtu itu aku pulang nih, lanjut papahnya. Itu alhamdulillah di hari Sabtu itu juga udah dapet kamar teh. Kita udah naik di lantai 2. Aku lupa lantai berapa. Pokoknya aku udah dapet kamar itu kelas 2. Yang dimana kan ada 4 pasien. Tapi saat itu pada 2 pasien nih teh. Sampai akhirnya di hari Sabtu ini aku pulang. Nah pas aku pulang itu kata mama gini kan, kakak udah makan belum gitu kan? Belum gitu kan, mama belum nafsu gitu. Makan kak gitu, kalau kakak nggak makan nanti kakak capek, kakak sakit juga gitu kan. Sampai akhirnya nih aku disuruh makan lah sama mama. Aku makan tuh nggak bisa makan juga teh, namanya anak sakit kan pasti kan pikiran kemana-mana ya teh. Aku makan tapi nggak bisa makan tuh. Akhirnya kata mama, udah sholat belum? Mama gitu kan. Sholat kak, kata mama gitu. Minta sama yang di atas, sama Allah biar si Naura sembuh gitu kan. Sampai akhirnya aku sholat itu teh, aku kan khusyuk banget ya teh, kayak pengen benar-benar anak aku tuh sembuh gitu kan. Di sela-sela sholat, aku merem doanya, itu ada bayangan, aku nggak tahu ya teh sampai sekarang, apa karena aku capek, aku halu. Itu tuh pas aku sholat, aku kayak ngeliat Naura tuh digendong sama sosok gede gitu loh teh. Tapi tuh dada-dada ke aku, kayak entah dada, entah minta tolong, pokoknya aku ngeliat sosok gede, Naura tuh gini-gini loh teh, kayak di set gitu jalannya gitu kan. Aku buka, mau kena, mah nggak bisa nih mah kayak gini gitu kan. Pasti ada apa-apa nih sama Naura, kakak harus ke rumah sakit, kata mama aku gitu kan. Kata mama, jangan kak, ini kan emang rumah sakitnya tuh rawan begal ya teh. Kata mama, tunggu subuh aja dulu, nanti baru balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Aku WA suamiku teh, telepon suamiku, tuh nggak ada jawaban juga teh. Di jam 3 pagi ini, di jam 3 pagi tuh nggak ada jawaban kan. Kan makin penasaran ya, ini kemana, apa tidur, apa kenapa si Naura, kok nggak ada kabar. Sampai akhirnya tuh di hari Minggu, aku ke rumah sakit lagi nih teh. Aku ke rumah sakit, terus aku tanya sama suamiku, kenapa semalam nggak angkat teleponku, nggak balas WA aku. Gak tahu nih, Naura lagi tidur. Tiba-tiba jam 2:30 itu dia kebangun teh. Dan jam 10 itu kebangun. Terus jam 10 terus tidur lagi. Terus nggak bisa tidur, kayak cuma duduk doang di bednya, dia duduk.
tapi gini, natap ke satu arah, gini aja. Terus si suamiku bilang kan, Ola ini papa gitu kan. Si Nauranya ini gak mau nengok kan ke papanya, sampai akhirnya kakak ini papa. Si Naura nengok teh, tapi mau tanya papa gini, gitu. Kan papanya juga panik ya teh, papanya langsung tutup matanya tuh teh, gini-gini, udah nih papa ya nih papa. Tapi Nauranya berontak, dia tetap mau ngeliat ke satu sudut itu teh, di ujung kakinya kayak dia nggak, di ujung apa gini, ini udah hitam banget teh. Ada foto Naura? Ada. Boleh nanti kita lihat ya. Ada. Sampai akhirnya tuh di hari Minggu itu hari yang aku tunggu-tunggu juga kan, karena si Pak Kosim bilang, si Tapam ini bilang mau pembersihan total, mau di Ruqyah. Di Ruqyah lah tuh teh hari itu kan, jam 11 malam. Si Pak Kosim tuh nanya kan, Bu, Ibu mau tahu nggak sosok apa yang ada di badan anak Ibu gitu kan. Terus aku dikasih lihat videonya tuh teh saat itu teh. Jadi pertama tuh bentuknya asap teh, nggak langsung yang wujud gitu? Wujud enggak. Asapnya tuh hitam, tapi kayak abu-abu gitu loh teh. Tiba-tiba muncul asap, tiba-tiba gede aja gitu teh, hitam. Langsung ngebentuk gitu? Awalnya kan aku mikir ya teh, ini apa gitu kan. Tapi aku enggak, itu ada mata yang merah. Itu matanya merah banget. Terus kan kalau monyet atau King Kong sininya ada kulit ya teh. Ini enggak, di full bulu. Full bulu. Terus aku masih nggak nge teh, karena kan badan aku, jadi pikiran aku tuh masih kemana-mana. Ibu nih apa gitu. Aku masih jawab nggak tahu teh saat itu. Sampai akhirnya ada potongan fotonya, terus dikasih nih ke aku, coba nih Bu lihat gitu. Di zoom tuh Bu, ya masih sampai di zoom, itu baru kelihatan teh sosoknya. Jadi sosoknya itu berdiri di ujung meja, kakinya si Naura. Yang Naura lihat ke sudut itu? Iya. Kalau di zoom itu kelihatan banget tuh teh, kukunya tuh panjang-panjang banget. Terus kata si satpamnya gini, Ibu, ini baru anaknya. Jadi yang mungkin di badan anak aku tuh nggak cuma satu teh, ternyata tuh satu keluarga teh. Sampai akhirnya aku tuh nggak nge ya teh, berapa kali tuh dari pala ke kaki buang masuk botol, pala kaki masuk botol tuh banyak banget. Tapi aku saat itu nggak kepikiran untuk ngerekam, karena tuh pertama badan aku udah kaku teh ngeliat sosok itu. Pertama kali dalam hidup aku ngeliat sosok kayak gitu ya di situ, di rumah sakit, benar-benar terekam di CCTV-nya rumah sakit. Malah tuh pas kejadian itu satpam pada bilang katanya bulan puasa setan pada diikat. Nih buktinya, si Pak Kosim langsung kamar 703, kamarnya si Naura, kata dia gitu. Jadi dari IGD ke atas, Pak Kosim udah bilang juga sama satpam ruangan kalau nih anak sakit non medis. Misalnya nanti jam 10, jam berapapun ada ustadz yang masuk, tolong diperbolehkan ya. Alhamdulillah sih teh, itu masaknya bagus. Terus satpamnya juga baik-baik banget. Itu beneran aku masukin Pak Ustadz jam berapa aja. Boleh sama satpam ruangannya. Nah, udah kan nih teh, udah di Ruqyah, tiba-tiba tuh pas setengah sampai tenggorokan, si anak aku ngeluarin, kan gak sadar teh. Kan dia nggak sadar, dia ngeluarin gini-gini, ngeluarin suara kan. Dia sambil, si Pak Kosim sambil ngomong gitu kan, lu ngapain di badan anak kecil gini, keluar gitu kan. Terus si Naura tuh ngeluarin suara, bukan suaranya Naura, gitu-gitu teh. Itu bukan suara anak aku. Kalaupun itu suara anak aku, pasti masih ada lucu-lucunya, masih ada cewek-ceweknya kan teh. Ini enggak, ini suara laki. Akhirnya kata Pak Kosim, dikeluarin sampai kaki, dia bilang, Ibu jangan kaget ya kalau nanti ada keluarganya yang nyari makhluk ini saya tangkep, kata si Pak Kosim gitu kan. Udahlah nih, si Pak Kosimnya pulang. Pak Kosim pulang, anakku udah sadar nih teh. Makan tuh teh. Makan lagi. Ngomong? Enggak. Oh, enggak ngomong. Enggak bisa ngomong. Okay. Harusnya kan anak umur 5 tahun itu udah bisa ngomong ya teh. Jadi anaknya ini bukan anak yang pendiam, dia tuh suka ikut fashion show. Anaknya lincah kok teh. Berarti sebelum sakit ini, aku potong ya, sebelum sakit ini dia ngomong? Ngomong, normal. Biasa? Pas sakit aja? Pas sakit aja. Okay. Dia makan kayak, kan terakhir makan Sabtu siang. Itu di hari Minggu malam dia makan
Jadi saat itu kan aku lupa, maaf. Jadi pas hari Minggu itu pada datang teh keluarganya suami aku. Suaminya datang. Nah, mereka pada shock kan ngeliat keadaan si Naura yang nggak kenalin teh. Sama nininya nggak kenalin. Terus kan si Naura ini kan dekat banget sama si Denia. Sama si Denia kan itu dekat banget. Jadi sebelum si Denia punya anak nih, si Ola tuh anaknya Denia lah. Jadi anak pancingannya deh. Iya, anak-anaknya kemana-mana ikut si Naura gitu kan. Jadi di bat itu dikelilingin tuh teh sama kakak ipar aku, sama adik ipar aku, sama mertua aku. Dia sekalipun melek, mereka kosong teh. Nggak ada respon apapun, diajak ngomong apapun nggak ngerespon. Olah Nini bawa makanan, itu dia nggak ngerespon teh. Terus si Denia bilang, Olah nih Anti Nia bawain makanan kesukaan, bawain makanan kesukaan Olah. Aduh aku kebawa lagi kalau cerita itu. Kok Jo mau nangis? Padahal udah 2 kali lo denger cerita dia. Nggak ini juga nggak ngerespon pada. Dia sama Denia kan sedekat itu ya teh, dekat banget deh masih dia ini dimuterin. Terus si kakak ipar aku bilang juga, Ola nih bunda bawain mainan gitu kan, itu nggak ngerespon juga kan. Terus mereka pada bingung, kok kayak gini, kok segininya banget, padahal nggak ada batuk pilek, nggak ada muntah, nggak ada BAB. Terus anaknya juga nggak habis jatuh teh, jadi cuman panas aja. Tapi kan keluarga juga bingung kan, teh kok bisa sampai separah ini gitu, kok sampai nggak kenalin orang gitu kan. Sampai semuanya tuh pada kaget gitu, kok ngeliat Naura kok separah ini gitu kan teh. Nah karena tahu si Naura sakit non medis, dicoba tuh pegang di ujung jempolnya sama Denia sama suaminya. Mereka ganti-gantian. Pertama suaminya Denia menjat ke ujung jempol kakinya, dibacain lah ayat kursi. Si Naura kan lagi gini doang ya teh. Kalau kakinya dipegang sambil baca ayat kursi, terus diliatin teh kayak, diliatin kayak matanya tuh melotot, bener-bener melotot gitu kan. Terus sama si suaminya Denia makin kesel kan, kayak lu kurang ajar banget gitu kan, kayak lu ngerjain ponakan gue gitu. Dipencet lagi kan bacain ayat kursi. Cuma kayak gini, kayak minta tolong, lu lepas nggak, lu lepas gitu. Udah tuh, jadi kan udah yakin nih kalau si Naura memang sakitnya non medis. Denia iseng lah tuh, cobalah pegang juga, baca ayat kursi juga. Sama Denia dipelototin teh sama si Naura ini. Jadi Naura tuh dibikin gak sadar, dibikin gak mau makan, gak mau minum, dibikin gak bisa ngomong. Separah itu teh. Sampai akhirnya tuh kita lanjut lagi yang tadi habis makan, si Naura kan minta minum teh. Jadi kan kalau di rumah sakit ada meja kecil ya, di sampingnya. Itu jadi banyak banget tuh air-air dari Ustadz, dari manapun tuh, kayak orang jenguk bawa, aku taruh, aku kasih gitu kan, aku bakal kasih ke Naura gitu kan. Si Naura ini ngomong teh, pas ngeliat aku mau minum di meja itu ngomong, darah gitu teh. Aku bingung, sampai sekarang aku nggak tahu nih teh, anak itu ngeliat botol-botol itu semuanya darah, atau si Naura tuh mau minum darah. Sampai sekarang aku sama suami itu masih bertanda tanya besar, nih anak mau kok ngomong darah apa? Apakah dilatihnya sama makhluk itu darah sehingga Naura nggak mau minum, atau Naura mau minum darah? Aku nggak tahu teh, sampai sekarang jujur aku nggak tahu jawabannya, nggak tahu, benar nggak tahu. Sampai akhirnya aku bilang, yang bawain lagi deh ke atas gitu kan, beliin air. Sampai aku bawa air baru, diminumin ke Naura, sama nggak mau. Darah dia bilang gitu. Dia masih ngomongnya tuh pelo banget teh, darah gitu. Ngomongnya tuh terbata-bata dan nggak jelas. Sampai akhirnya di besok paginya, gantian aku lagi yang jaga, kan dia nggak bisa nih teh, ini tangan aja nggak bisa tangannya nggak bisa megang HP teh. Sedangkan dia biasanya hari-harinya main game, main Roblox gitu kan, nggak bisa teh. Jadi dia HP-nya tuh aku pegangin, dia senderan kayak gini doang nikmatinnya. Nah lagi main HP, tiba-tiba si Naura bisikin ke aku, mereka datang lagi. Gitu teh. Tapi jelas? Nggak, terbata-bata. Tapi aku tahu, mereka datang lagi, dia bilang gitu. Abis ngomong gitu, si Naura, kan bisikin aku gini nih teh, dia langsung ngeliat gini. Gitu, mata sekelilingnya kayak mastiin, kok mungkin ya teh yang aku tangkap gini,
semalam dia normal nih, udah ngeliat udah nggak ada makhluk itu, kok tiba-tiba mungkin datang lagi gitu kan. Aku langsung telepon dong si security ini, Pak ini kata Naura mereka datang lagi, aku bilang gitu. Terus kata si satpamnya, Ibu kan aku udah bilang jangan kaget, mereka akan datang lagi nyari keluarganya yang saya tangkap, kata si satpamnya gitu. Udah Bu, tutup aja mata anaknya, pakai tangan Ibu atau pakai kain. Jadi jangan biarin orang ngeliat mata telanjang gini sebelum si satpam itu datang. Akhirnya udah aku tutup gini teh. Tapi tuh si Naura masih kayak mencoba ngintip gitu teh, kayak tangan diawasin, kayak dia ketakutan lagi kan. Aku tahu ya teh, semalam dia udah normal, udah nggak ada rasa takut. Tiba-tiba dia takut lagi teh. Sampai akhirnya si Naura ditutup kan matanya. Sampai tuh satpam datang lagi teh. Akhirnya kata satpam itu, ya udah Bu, nanti kita pembersihan total ya di rumah Ibu, di ruqyah sekeluarga. Kalau nanti sekalian Bu, kalau memang ada yang auranya negatif akan muntah saat saya ngeruqyah si Naura gitu kan. Nah, satpam itu pergi, aku juga pulang hari itu. Naura siapa yang jagain? Enggak, kita pulang. Udah selesai ya. Habis itu kita udah disuruh pulang sama rumah sakit. Pas aku lagi berkemas, si Naura kan nungguin aku tuh di ujung bed ya. Dia ngomong gini teh, Mama, tante dadah. Mama, tante dadah gitu. Terus aku kan saat itu masih yang biarin aja, udah nggak usah diliatin, nanti kalau diliatin dia senang. Aku masih jawab kayak gitu teh. Terus iya ya ma. Tapi dia ngomongnya nggak kayak gini ya teh, masih terbata-bata ya teh. Udah tuh akhirnya kita pulang tuh teh, kita pulang, aku urus berkas-berkas, dia sama papahnya, duduk sama papahnya. Jadi rumah sakit itu pas saat itu ada lagi dibangun ulang gitu loh teh, kayak renovasi. Terus dia bilang ke papahnya, Papa di situ banyak, Papa di situ banyak. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus papanya bilang, nggak apa-apa kalau ada papa jagain Naura. Terus anaknya dipeluk lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh, sampai akhirnya nih si Pak Kosim datang kan, si satpam ini datang ke rumah aku nih, datang ke rumah aku, mau ruqyah si Naura udah angkat tangan, kita pada melingkar gitu, ruqyah bareng-bareng. Terus jadi si satpamnya izin mangku Naura gini, di belakangnya lagi papahnya Naura, lagi baru pegang palanya, si satpam ini bilang, maaf Pak, Bu, ini siapa ya kakek-kakek berjenggot yang dulunya bisa ngobatin orang juga secara non medis gitu. Suamiku jawab, almarhum papaku, almarhum papa saya, dia bilang gitu kan. Berarti anak ini gak akan bisa ditutup selamanya mata batinnya. Kalau nanti dia merasa marah, yang marah banget, itu akan kebuka lagi pintu-pintunya. Atau dia ngerasa sedih banget, itu akan kebuka lagi mata batinnya, dan makhluk itu akan nguasain dia, kayak bilang, ya udah kalau sekitar lu cuma bisa bikin lu sedih, lu marah, lu sama gua aja. Jadi si Pak Qasim bilangnya kayak gitu, nanti anak kamu tuh akan dipengaruhin sama suara-suara itu, dia bilang gitu kan. Seperti yang aku bilang kan? Seperti Teteh bilang. Jadi dijaga moodnya Bu, dia bilang gitu. Terus saat di ruqyah gimana itu? Alhamdulillah sih berjalan lancar teh. Ngamuk nggak Nauranya? Nggak sengamuk kayak yang di rumah sakit, enggak. Dia cuma kayak nahan sakit doang, tapi dia nggak teriak-teriak. Nggak, kalau di rumah sakit tuh teriak, nah, ini enggak, kayak dia naik nafas doang gitu. Akhirnya ditaruh di botol, terus botolnya ditaruh di kardus, disolasi, dibolongin pakai rokok gitu, terus ditenggelamin di laut sama Pak Qasim gitu. Dan itu setelah kejadian ruqyah, apakah ada Naura kambuh lagi? Untuk kambuh enggak, cuman dia kok bisa ngeliat lagi ya teh? Dia bisa ngeliat lagi teh, cuman nggak sesering dulu. Kan emang anak ini tadinya bisa nih teh, bisa melihat, terus di umur 3 tahun ditutup, tiba-tiba pas ke villa kok kebuka lagi gitu kan. Jadi sekarang ini dia sempat lihat, tapi nggak yang kayak dulu dikit-dikit lihat, dikit-dikit bilang, enggak. Dia pernah ngelihat tetanggaku yang baru meninggal. Gimana ngomongnya? Jadi kan tetanggaku baru 3 hari meninggal. Rumah aku itu ada 2 kamar. Itu malam-malam si Naura udah tidur di depan. Aku di kamar belakang sama mama, sama
anakku yang bayi sama aku. Si papahnya ini belum pulang. Aku lagi ngobrol sama mama, tiba-tiba dari kamar depan Naura ke belakang nih. Ke belakang. Terus dia duduk, dia tiduran lagi sambil ngomong gini. Pucet. Pucet. Gitu teh. Terus aku bilang gini, iya emang macet. Karena kan, emang macet papa makanya belum pulang. Aku bilang gitu. Tapi aku sambil nyelek-nyelek mama. Jadi aku alihin Naura gitu loh teh, aku takut kan. Pucet. Pucet. Naura masih bilang gitu teh. Terus kata si Naura gini, itu Bu ini gitu, duduk samping nenek mukanya pucet, kita langsung nyalain lampu teh. Walaupun tetangga kan udah beda alam ya teh, takut teh. Oh dia ngikut ngerumpi kali Nek. Iya kan, dia duduk pucet gitu. Terus jadi kalau aku mau ke warung, otomatis aku ngeliatin rumahnya. Itu. Ini kan ibu ini nggak yang gimana-gimana, baik orangnya, sosoknya baik. Orangnya tuh semasa hidupnya baik banget. Aku lewatin kan, aku tuh abis maghrib atau papanya pulang, anak-anak pasti minta jajan keluar gitu, lagi naik motor. Terus dia ngomong lagi, Mama itu ibu lagi duduk gitu teh. Terus karena aku dapat jawaban dari Mami Furi. Jadi kalau misalnya Naura ngelihat sosok-sosok, diajarinnya jangan, ya biarin aja. Udah nggak usah diliatin, gak gitu. Aku udah ajarin, iya kan teh, dapat ilmunya juga katanya. Oh iya, di mana? Di situ ya. Doain aja ya gitu. Jangan ganggu Naura gitu. Jadi aku dapat pelajarannya sebenarnya bikin Naura nggak ngerasa kayak orang gila ngeliat sendiri gitu kan, kayak oh iya, oh di situ ya. Kita kayak lebih nanya aja, kayak dia bikin dia, ternyata mama gue support gue gitu. Karena kan kalau anak-anak kayak gitu kan takut dibilang gak waras ya teh, takut dibilang gila. Jadi kata si, aku sebut gak apa ya mami ya, dan jadinya kayak gitu. Diajarinya ya udah dibantu doa aja ya gitu. Iya karena ya memang bagus kalau misalnya bukan kita support sih, bagus kita menghargai apa yang dia lihat gitu. Karena kalau misalnya kita marah-marahin nanti dia ada rasa tidak dihargai, rasa kecewa juga, nanti malah apa yang di badannya dia malah berpengaruh buruk sama dia. Contoh saya selalu dulu begitu, apa sih yang dilihat gitu, nggak ada ini segala macam. Terus banyak orang yang kayak misalnya lu halu lagi apa ngelihat gini. Tapi yang aku lihat kan aku udah pernah ketemu sama dia. Aku bilang itu nggak akan pernah bisa ditutup. Iya. Kecuali memang hatinya dia yang pengen nutup. Tapi itu akan timbul nanti setelah Naura umur 17 tahun, Naura akan tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Apa pesan aku terakhir sama Dea, sama suamimu. Saya pernah ketemu nih ya sahabat misi, saya pernah ketemu sama Dea. Kan tadi saya bilang saya pernah ada satu program sama Dea, ada suaminya juga. Dia belum menceritakan seperti ini. Kalau ini kan udah diceritain. Kalau kemarin itu sama sekali kita mau cerita, terus akhirnya kita udah on cam, jadi udah mulai take gitu. Jadi nggak sempat cerita sama Dea, tapi di pertengahan acara saya motong semua pembicaraan host dan tamu di situ, termasuk Dea lagi ngomong saya potong. Ya saya kasih tahu sama Dea kalau nanti di umur 17 tahun itu akan timbul lagi yang lebih besar lagi karena emosi jiwa dari pendewasaannya Dea, si Naura kan sudah mulai muncul. Terus saya kasih pesan buat Dea sama suami. Kebetulan Naura kan sudah punya adik, ya kan. Jangan sampai kasih sayang Naura itu Naura yang melihat kalau oh mama papa gue lebih sayang sama adik gue dibandingin gue. Jadi kurangnya perhatian. Karena gini, imajinasi anak balita sama batita itu ada, memang ada. Tapi Tuhan menurunkan gift yang terbesar untuk anak itu menjadi indera keenam atau ada penglihatan yang khusus. Itu jangan langsung kita judge yang gak baik. Nantinya emosionalnya dia malah yang ngebuat dia jadi gak baik. Tapi kalau kita tanya yang dilihat apa, siapa, kayak gimana bentuknya, udah kita kirimin Fatihah buat dia atau nasihat-nasihat yang tadi Mami Furi kasih tahu sama kamu. Itu membangunin dia kayak ibaratnya oh emang kita berdampingan, udah lulu gue dan itu nanti dia yang mikir sendiri karena dia masih kecil kan belum bisa mikir yang jauh gitu. Dan untuk sekarang Naura masih tetap bengong atau udah aktif lagi, udah ceria lagi? Udah aktif, bulan Juli lalu juga habis menang fashion show, alhamdulillah. Cuman ya itu teh masih suka lihat kayak kemarin nih, aku baru 2 minggu lalu
ke rumah mertuaku. Jadi itu isi galon habis pas banget di jam 12:30. Malam? 1:30 malam. Jadi si Nininya ini bawa mobil, semua cucunya ikut tuh. Ola, Caca, Oseana ikut. Aku ikut juga. Pas lagi nyari galon nih, mau beli galon, di depan kompleknya itu kan pos satpam untuk masuk komplek. Terus sininya itu tuh kayak ada saung, tapi ubin gitu, tapi ada lampunya. Si Naura tuh masih ngeliat ya, kayak Nini, itu kakek duduk. Itu tuh nih, kakek-kakek duduk nih di situ. Kita kan langsung ngeliat gitu kan, tanya semuanya. Nggak ada lagi gitu kan. Oh iya, Nininya juga alhamdulillah Nininya gini. Oh iya, Ola, di situ ya? Ya udah, kirimin doa aja ya. Yuk kita tinggal yuk kakeknya, yuk kita pulang. Akhirnya kita balik lagi pulang teh. Walaupun jiper ya. Walaupun takut teh, karena semua mata langsung tertuju yang Ola bilang di situ. Gini kan pasti, nggak ada teh, nggak ada orang satu pun. Karena biarpun kita paksa nih dia, kita tutup. Contoh saya udah berkali-kali ditutup, saya udah berpuluh-puluh kali orang datang ke, kayak misalnya papa saya punya temen yang tetua, misalnya orang tua gitu, tolong dong anak gue gini dulu saya masih SD, nggak bisa, bisanya ya saat itu aja gitu. Cuma saya punya pengalaman kayak memorinya agak hilang, ngerti nggak, saat SD kelas sekian, emang iya ya begitu ya, emang begitu ya, emang begitu ya, itu saat benar-benar ditutup. Jadi kayak memori saya sekarang tuh lupa untuk yang kemarin, ngerti nggak? Itu buruknya, karena kan memori saya hilang. Satu saya kebanyakan dramatisir hidupnya. Ya banyak kecewa, banyak marah, banyak ini, banyak itu. Jadi beban batinnya tuh banyak banget. Makanya aku udah pesenin sama Dea, sama suami, jagain Nora baik-baik, kasih sayang yang penuh. Karena yang namanya makhluk goib itu kita nggak ngelihat. Kayak Dea nggak tahu adanya di mana. Naura kan tahu. Kalau kita tutup secara paksa, nantinya ada apa-apa sama Naura, kan kita juga nggak mau ada begitu lagi. Karena nggak kelihatan gitu kan. Dia tahu sendiri di infus yang nggak ngefek, di dokter pun nggak ada hasil apapun. Kalau misal dari dokter ada, paling ya kita pikir kan tipes, demam berdarah, ya kan. Apalagi itu sampai nggak minum-minum, nggak makan-makan kan bisa trombosit turun, dehidrasi. Ini kan dia tetap bisa aja bangun, bisa aja makan, padahal kemarinan dia 2 hari 3 hari udah nggak makan sama sekali. Tapi nanti sahabat mistis yang mau tahu fotonya Naura sama ada foto si makhluk yang besar berbulunya ini, aku tempelin pas siapa namanya dia cerita ya. Itu nanti aku pasang biar ada gambaran mukanya Naura sekarang kayak gimana, yang kemarin gimana. Nah nanti aku minta ya foto Naura sekarang udah sehat ya. Biar yang lain juga banyak ngedoain buat kesuksesan Naura di depan. Makin sehat, panjang umur. Dan terus kalau misalnya nih dia setelah itu berangsur Naura membaik, Naura pernah ada cerita nggak kayak kamu yang nanya atau papa yang nanya, kemarin tuh kamu kenapa gitu, ada? Nggak, aku pernah nanya. Pernah dia ngomong memang teh sama aku. Random aja sih, kayak lagi sama neneknya. Terus dia ngomong gini kan, Mama, aku kemarin sempat sakit ya Mah. Aku dirawat kan Mah gitu. Kita kan sepakat nih teh untuk nggak menceritakan apa yang terjadi. Jadi si Naura ini akses YouTube-nya juga udah kita tutup teh. Jadi dia cuma YouTube Kids aja selama ini. Karena aku tahu mamanya akan ada di YouTube kan. Nanti takutnya dia akan denger gitu kan. Jadi akses YouTube-nya udah aku tutup. Ini sebelum aku ada di mana-mana, dia udah bilang, aku tapi pas sakit banyak banget ya Mah, orang-orang item-item, bajunya item-item gitu di kaki aku. Dia ngomong gitu. Terus dia bilang, tapi ada yang pakai topi, kata dia gitu. Terus aku mikir, Mama, setelah orang ngomong kayak gitu, oh iya nggak apa-apa, mungkin jagain Naura kali ya Naura. Iya ya Ma, aku tapi sakit kan Ma, aku sakit ya Ma. Dia kayak nggak inget iya. gitu kan. Itu sakit nggak dia? Iya sakit, Naura diinfus waktu itu. Tapi Naura nggak nangis kan Ma? Enggak, Naura pintar nggak nangis gitu. Selesai ngobrol aku ngomong, yang dimaksud Naura pakai topi apa ya Ma? Nggak tahu Mbak sekarang. Jadi dibilang dari antara semua makhluk ada satu pakai topi. Aku coba ngomong sama papanya kan, kata papanya, oh mungkin kayak sorban kali gitu, apa gitu, kata papanya gitu. Cuman aku nggak kepikiran itu apa. Nggak notice juga, nggak ngasih tahu Pak Kosim? Enggak lagi, lupa, enggak. Jadi Naura sempat ngomong kayak gitu ya. Jadi banyak banget mah orang tapi hitam dia bilang gitu.
Tapi ada satu mah yang pakai topi, mungkin sorban atau apa, aku nggak tahu. Cuma sekolah nggak sih Nora? Sekolah. Terus sekarang udah mulai sekolah. Udah sekolah, udah ngaji. Udah mulai udah aktivitas maksudnya udah biasa ya. Udah alhamdulillah sih Teh. Sebenarnya sih Teh nggak cuma Naura sih Teh yang mendapatkan kejadian seperti ini gitu. Ini di villa itu. Jadi kakak ipar aku ini, aku balik lagi boleh nggak sih cerita? Boleh lah. Boleh lah. Oke, jadi kakak ipar aku ini ajak kakaknya. Jadi di malam itu, kan kalau kita udah masuk ke ruangan kita apa ya Teh? Letak lampunya di mana, kamar mandi di mana. Apalagi ruangan cuma seiprit doang kan, cuma kecil, kita apa kan masuk, tempat tidur, ke kiri dikit kamar mandi, gitu kan Teh. Jadi kemarin aku sempat di FN sama kakaknya kakak ipar aku. Sebetulnya namanya Mbak Dita ya. Kita sebut namanya Mbak Dita. Dia FN kurang lebih dia bilang saat itu pas malam-malam dia tidur. Kan suaminya ini kalau tidur ngorok tuh yang berisik banget kan. Saat itu dia kebangun tapi nggak ada suara ngorok Teh. Tapi semuanya tuh hitam. Di kamar itu semuanya hitam. Terus Mbak Dita bilang, aku juga aneh sih Dek, kok suami aku nggak ada suara ngoroknya ya. Cuman Mbak Dita mikirnya mati lampu lagi jangan-jangan. Mbak Dita bangun, coba nyari lampu. Ketemu nih Teh, tapi nggak bisa. Ngeraba lagi masuk kamar mandi. Dia coba lagi lah Teh, nyari saklar. Ternyata mungkin mati lampu. Dia balik ke kamar mandi, di samping tempat tidurnya kan ada meja kecil kayak gini, terus ada lampu. Itu di belakangnya tuh kayak ada merah-merah 2 gitu. Sambil itu gue kayak ngeliat mata deh ya, dibilang gitu. Cuman itu gelap banget, emang gue cuma ngeliat mata merah banget di antara lampu meja, di meja ada lampu, di belakang itu ada mata merah gitu 2, kayak nyala banget ya, dibilang gitu. Dan gue juga pas masuk, gue sempat kelebatan perempuan di kamarnya Mbak Dita itu. Jadi Mbak Dita ngeliat perempuan, sama malam itu dia kebangun. Jadi kata Mbak Dita dibilang mimpi, nggak mimpi. Gitu Teh. Jadi Mbak Dita pun sampai sekarang nggak tahu Teh, gue tuh sadar apa enggak sih. Tapi gue jalan dek. Tapi tuh sunyi banget, nggak ada suara ngorok suaminya. Tapi dia nggak coba buat bangunin suaminya saat itu? Ngeraba-ngeraba kayak nggak ada orang. Oke. Itu sih Teh. Terus dia tinggal tidur lagi? Bangun normal lagi dia bilang. Di villa sama? Villa sama. Berarti villa itu memang kamu sering ke situ ya? Oh enggak. Apa baru itu? Dia ikut juga, dia nyusul dari Bandung. Nah setelah itu juga ternyata si Mbak Dita ini sakit. Dia mikirnya, mungkin gue masuk angin kali, orang gue jauh banget dari Bandung nyusulin lo pada gitu. Dan dia juga ternyata hari itu hari kedua. Oke. Ke villa itu. Makin cakep lagi ya. Tapi aku penasaran loh, nanti di balik kamera aja, di balik layar, villanya villa apa ya. Karena kan kasihan, orang itu kan pasti notice untuk tamu-tamunya yang datang gitu ya. Kita balik lagi rezeki-rezekian kalau datang ke villa, ke puncak. Kalau kayak villanya kelihatan angker, ternyata di dalamnya enak gitu kan, nyaman. Saya pernah ketemu juga villa, semuanya ngerasa aman, nyaman, ya bersih, rapi, segala macam. Cia nggak mau masuk. Anakku. Kenapa aku bisa nasehatin kamu seperti itu Dea? 1, Nora itu ria. Bahasanya saya juga dulu pernah ngalamin. Tapi jangan sampai Nora itu jadi saya. Saya mau Nora itu jauh lebih baik dibanding kamu. Jauh lebih baik dari papahnya. Jauh lebih baik dari kita-kita yang sudah pernah ngalamin buruk gitu. Nora itu harus lebih baik. Tapi di saat saya ketemu sama anak saya yang ibaratnya mulutnya sama kayak saya, Cia, itu kamu tuh udah lihat anak saya tuh 3 tahun setengah, lemesnya bener-bener lemes banget, cerewet banget. Tapi dia setiap masuk ke tempat orang, walaupun itu di tengah kebun, ibaratnya rumahnya dia jauh dengan tetangga, kalau menurut dia aman dan nyaman, dia biasa aja. Tapi saya pernah ke daerah Sentul, itu tempatnya bagus banget, bahkan satu malam villanya itu sekitar 3 juta ke atas, karena itu ada 5 kamar kan, emang gede banget villanya. 1 kamar dia nggak mau masukin, bahkan di depan pintu gini, yang di tempat situ kan yang tidur di situ tuh ada anak buah saya lah dulu, tim saya, ada manajer saya, mantan manajer saya, dia ngomong, Om, di sini aja Cia nggak mau masuk, sampai dipaksa ditarik-tarik, Cia nahan, terus dia ngomong sama ayahnya, di kamar Om ada nyek tuh monyet.
Terus ayahnya nanya, kamu belum ke kamar bawah? Kan itu kamar jadi gini, kita masuk ke ruang, ada tangga ke bawah, ada tangga ke atas. Ngerti nggak? Jadi lantai dia 3 lantai, tapi 3 lantainya yang lantai ke bawah sama yang ke atas. Ke bawah itu ruangan, ada ruangan, dapur, ada kolam renang. Lantai atas itu kamar sama ruang kayak ruang keluarga. Nah atas itu tempat karaoke, balkon, main biliar segala macam. Kamarnya itu dia di bawah karena depan kamar kolam renang. Dia nggak mau, minta ngajak ke atas. Terus akhirnya aku bilang aku belum sempat ke bawah. Jadi aku cuma ke kamar doang karena setiap kemana-mana itu aku udah yang investigasi kamar satu-satu. Tapi emang dia, jadi dari ceritanya dia ini di akhir pembersihan si Naura, selama 7 hari ternyata Naura ini sukmanya diambil sama si iblis ini. Entah mau dijadikan temannya, dijadikan anaknya, atau dijadikan kayak semacam mangsa, kita nggak tahu karena tidak ada penjelasan dari Pak Kosim juga tujuannya untuk apa ya ini iblisnya. Yang penting di sini selama 7 hari tidak sadarkan diri, hanya sadar sekian menit, sekian jam, akhirnya dia tidak sadar lagi karena dibawa ke alam si makhluk halus ini. Cuma pesan aku satu, apapun orang itu kalau kita mau cerita kayak gimana pun, kalau memang tidak jadi kamu, tidak merasakan jadi kamu, itu gak akan pernah percaya. Tapi pesan teteh satu aja, tetap jadi ibu yang terbaik buat Naura. Apapun cerita dia baik buruk, orang nanggepin baik buruk, tapi kamu pernah jadi ibu yang paling hebat di dunia. Karena kalau kamu di saat itu tidak kuat, mungkin kamu duluan yang ngerasa sakit, yang jatuh, yang stres, yang gila. Jadi bagi aku, orang lain itu hanya mendengarkan cerita kamu yang menjalani, kamu yang jalani perannya. Sampai sekarang pun kamu bukannya Dea yang selesai dari masalah, tapi kamu gimana cara ngedidik anak kamu dengan baik, makin baik lagi. Kan Naura masih tetap ngelihat yang aneh-aneh, Naura yang ngelihat yang begini, yang gini. Supportlah diri kamu dengan tidak mendengarkan kata orang lain. Karena kalau orang tidak merasakan apa yang kamu rasakan, sebagai penonton ya, sebagai orang yang nontonin cerita kamu, dia begini teh, dia begini teh. Tapi cuma pesan satu aja, gak usah dengerin. Tetap jagain orang yang baik. Ajarin dia agama lebih fasih lagi, lebih baik lagi. Mungkin kita yang kurang, anak kita yang harus lebih. Itu bukan suatu kekurangan, tapi Allah kasih gift itu karena tahu ibu bapaknya Naura itu paling kuat. Karena belum tentu jadi anaknya saya juga saya sekuat kamu. Anak saya, boleh tanya sama keluarga saya, Cia itu susah banget makan sayur. Pupnya dia suka keras. Kamu mau tahu paniknya Ria? Saya itu gak sesantai itu ngurusin anak. Saya bisa nangis sehisteris apapun kalau udah berbau-bau Cia sakit. Saya bisa nangis sampai tolongin, gue gak mau tahu anak gue jangan sampai sakit, tolongin. Walaupun kalau bahasa ya emang dia anak boleh kepengen, anak saya yang pertama bla 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 bla. Tapi saya gak sekuat kamu. Cia pernah muntaber dibawa ke rumah sakit. Cia udah ditangani, saya yang pingsan gak bangun-bangun. Saking takutnya. Jadi bagi saya, kamu jauh lebih hebat dibandingin saya. Kamu lebih kuat. Kalau saya di situ, saya udah gak bisa ngomong apapun. Saya yang ada pingsan bangun. Karena saya gak tahu buat ngutarainnya kayak gimana. Tapi sekarang kan Naura udah sehat lagi, udah ceria lagi, udah mau aktivitas lagi. Jadi kamu kasih support lagi yang buat dia senyaman mungkin, dengerin cerita dia dengan baik. Kalau mau nepislah baik-baik. Oke? Oke teh. Dan kedepannya buat sahabat mistis yang mau kayak Dea, mau berbagi cerita sama aku, komen aja, spam komen. Teh aku mau jadi narasumber, aku punya cerita horor di hidup aku. Nanti biar kalau bisa sih kamunya kontak ke DM Instagram, betul ya teman-teman? DM Instagram bilang teh aku punya cerita, aku mau bawain jadi narasumber atau bintang tamu di podcast Teria. Nah buat sahabat mistis semuanya, kita ambil sisi positif ya dari cerita Dea. Semoga buat kalian semua sahabat mistis yang punya anak, yang punya baby, yang punya keluarga, mungkin keponakan, ada yang seperti Naura, tolong jangan dijudge, jangan nasehatin atau nanggepin dengan kata-kata yang kurang enak ke anak itu. Coba
pelan-pelan ngomong, diajak diskusi, diajak ngobrol. Karena apa? Takutnya anak itu kesinggung nanti malah mentalnya dia yang jatuh. Yang jatuh itu jadi kayak nggak berani cerita ke siapa-siapa, dipendem gitu kan. Itu malah jadi penyakit. Nah, apapun yang ada di dalam sini, petik yang baik, buang yang buruknya, jadiin pelajaran hidup kalian. Karena cerita dari narasumber ini kita ambil bukannya untuk kita publish ya semana-mana, biarin deh dia cerita nih biar orang tahu. Enggak, dia itu mau berbagi cerita pengalamannya dia, bagaimana menangani anaknya, gimana kekuatannya dia, gimana ketegarannya dia. Semoga kalian semuanya dapat hikmahnya dari sini juga. Terus ada yang ngalamin, ya ampun teh pas banget, aku juga nonton Kak Dea pas banget, anak aku gini-gini kan. Jadi kita berbagi ilmu bareng-bareng. Oke, buat sahabat misi semuanya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Biar cerita dari Dea banyak yang nonton, banyak lagi yang suka dengan channel ini. Terima kasih juga buat waktunya, menyempatkan sekian menitnya untuk nontonin saya. Jangan lupa lagi, Dika kesini Dika. Nah nih cetek, nah ada subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, kita lanjut ke acara selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum, terima kasih Dea. Ya Sama ampun, Teh. aku dingin loh tangannya.